Situasi sekarang kita di Karawang dan kondisinya macet total. Ini kita mau putar balik ya, karena jalanannya itu nggak bisa lurus-lurus gitu. Itu dibuang ke sana, dibuang ke kiri. Pokoknya jalan dibuang gitulah. Kita muter-muter. Ini jauh banget. Udah 1 jam di sini. Kayak gini, ngantri gini aja udah. Nggak tahu muter baliknya di mana. Jadi kita bingung juga. Berangkat tadi jam 10. Berangkat jam 10, sekarang posisinya udah jam 1. Kita udah nyampe baru nyampe Karawang. Dan situasinya di tol itu nggak gerak. Katanya sih ada kebakaran, ada mobil terbakar di kilometer sekian lah. Ini situasi kondisinya nih. Jadi bingung juga mau antar lewat tol atau jalan biasa. Karena tol gitu, tadi pas mau berangkat kita lihat tol di CCTV tuh udah nggak gerak parah. Ya udah, kita memutusin buat lewat luar aja lah, nanti sampai Cikampek atau sampai mana baru masuk tol. Ternyata di Karawang tuh udah kayak begini situasinya. Sekian dulu info mudik kali ini. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum. Ini kita masih ada di daerah Kelari. Lagi beli makan dulu buat anak-anak. Baru lanjut jalan lagi. Bismillah. Oke. Nanti kita update lagi ya teman-teman. Assalamualaikum. Ya. Halo teman-teman, hujan deras. Situasinya sekarang nih. Kita tadi berangkat jam 10, sekarang jam 4 sore. Kita masih baru nyampe Purwakarta, berarti udah sekitar 6 jam. Kita masih belum paham nih kita mau kemana arahnya. Kita mau masuk tol Cikampek, tadi dibuang. Jadi masih bimbang, kita masih bimbang nih. Dari mana mau kemana nih. Ikutin terus ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Nah teman-teman, akhirnya kita masuk tol juga nih. Kita masuk tol Kalijati. Waktu menunjukkan jam 5.30, setengah 6 sore. Baru berasa lengang. Kayaknya sih emang macet parah di Cikampek tadi sih.
karena ada kakaknya istri itu dari pagi masih di Cikampek sampai sekarang katanya. Ya doain ya, mudah-mudahan lancar. Bismillah. Stay tune terus teman-teman. Assalamualaikum. Sekarang waktu menunjukkan jam 3 pagi dini hari. Posisi kami baru sampai Tol Pejagan. Karena kita masih lurus, kita masih antri. Dari jam 10 pagi sampai setengah 3 pagi. Semangat pejuang-pejuang mudik. Waktu menunjukkan jam setengah 3 pagi. Kita masih di Tol Pejagan sekarang. Posisi kita berarti kita total udah jalan dari jam 10 pagi jam 10 malam tuh 12 jam. Kita udah posisinya berarti sehari saat ini udah 17 jam berkendara dan baru nyampe Tol Pejagan, teman-teman. Jadi kita nikmatin aja lah ya. Kilometer 247 sekarang. Kelihatan aja deh. Nah, oke. Situasi kondisi seperti ini ya. Ini berarti sekarang hari Jumat, tanggal 20 Maret 2026. Kita ikut antri juga nih. Kayaknya macet. Kayaknya sih macet yang mau keluar Tol Pejagan kayaknya ya. Bobo masih jauh. Baru tidur bangun. Nyampe. Oke teman-teman, stay tune terus ya. Nanti saya update lagi mengenai Tol Pejagan seperti apa. Nah, ternyata benar ya teman-teman ya. Ini adalah antrian yang keluar Tol Pejagan. Brebes Barat atau Brebes Timur. Mau Pejagan beda kan? Nggak ngerti deh, lupa. Ini bener nih antriannya tuh. Kayak ditutup deh. Ini orang sampai turun dari mobil, ngelap mobil. Oh iya bener ditutup teman-teman.
udah tutup teman-teman sama Pak Pol. Dan itu tadi adalah antrian di pintu keluar Pejagan yang ternyata pintu keluar ditutup sama Pak Polisi. Jam 2:30 pagi. Kurang paham deh dibukanya kapan. Tapi kita masih terus lanjut. Nanti saya update lagi ya teman-teman. Setelah melewati Pejagan, nah udah jalanan udah mulai lengang ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu kita nggak niat mau ngetrip malam gini karena situasi dan kondisi jalanan yang tadi siang tuh kita lewat luar, lewat non tol, baru masuk tol tuh kita di Kalijati sebelum Subang. Kali Cikampek katanya parah banget. Kita baru masuk tol tuh jam 5:30, mau maghrib lah, atau jam 5. Udah jalan terus, macet total segala macam. Apa karena rest area ya. Udah, terus tadi tuh di kilometer 166 tuh udah nggak kuat saya, akhirnya kita melipir dulu jam 12 malam kalau nggak salah deh. Terus saya sempet tertidur niatnya 10 menit nggak taunya 1 jam. Bangun-bangun, oh jam 1 lewat gitu, jalan lagi. Sama sengaja kita penuhin bensin karena di jalan ini tuh pertama rest area agak jarang, terus yang kedua jarak rest areanya pun jauh-jauh ya, jadi better kita penuhin dulu deh. Ntar mungkin mungkin bisa ngisi lagi atau penuhin lagi nanti di Semarang atau di Bawen atau di Salatiga, kita nggak tahu, lihat nanti ya. Jadi itu sebenarnya tuh saya tuh ngantuk banget ya, sampai saat ini juga masih ngantuk banget. Tadi udah dibeliin bundanya bara kopi, cuman kopi ya nyampe tenggorokan doang, nggak nyampe mata, jadi udah tetap ngantuk, tetap nguap, tetap perih ya kan. Ditidurin dapat sejam, alhamdulillah mendingan ya. Selamat pagi teman-teman. Nih tadi akhirnya kita memutuskan jam 4:30, setengah 5 tuh akhirnya kita memutuskan tidur sejam. Tadi jam 5:15 kita start lagi jalan. Sekarang kita di tol Batang Semarang. Posisinya udah cerah, mata udah lebih seger karena dari pakai istirahat sebentar. Jalanan masih alhamdulillah tenang. Oke, ikutin terus teman-teman. Masih di tol Batang Semarang kilometer 381. Tadi anak-anak habis sarapan, adek, terus emasnya belum bangun, masih mimpi. Nah, ini namanya jembatan besi Batang besi. Jadi ini tuh kayak ikon gitulah kalau di tol Batang Semarang ini.
Jadi katanya ya, nih mitosnya tuh kalau kita ngelewatin jembatan ini kita akan nyampe ke wilayah lain. Ya iyalah. Oh, nih jembatan merah Batang Besi. Tuh teman-teman ya, nanti kalau ngelewatin, gue sampai Batang nih. Lumayan ikonik lah. Jadi kita kalau keluar Batang 1 kilometer lagi kiri kita masih lurus. Kita keluar kota. Malum ya, udah linglung nih, nyetir terus nih. Walaupun berhenti-berhenti, walaupun sempat tidur-tidur, ya alhamdulillah lah masih dapat tidur. Oke teman-teman, kondisi jalanan tetap lengang, tapi kadang tuh kalau semalam tuh pas subuh-subuh itu, dini hari subuh itu yang di daerah-daerah sini juga itu tuh ada momen ramenya gitu. Kalau ini kayaknya lengang banget. Masih ada tuh yang ngebut-ngebut ngedim-ngedim. Kalau di sini udah gak ada yang ngedim kayak. Tenaga udah pada habis mungkin ya. Yang penting nyampe dengan selamat. Oke. Nanti kita update lagi ya teman-teman. Cucu nanti datang lagi. Susu, mimi susu. Nanti mau minum susu. Nanti kok lagi aku. Duduk ya, duduk ini duduk. Apa sih? Hmm. Wih, Jadi sama ini. merbabunya mana ya?
nggak tahu keselak kentang. Ya, terus kan temen aku ada yang berisik-berisikan. Terus aku bilangin, jangan berisik. Jika jadi kalau kita berisik di kandang burung itu gak boleh. Terus Nanti kalau kita berisik-berisik nanti nyerang. Tapi sebenarnya bukan aku salah sebenarnya. Kasih lagi pada. Cuma aku salah. Karena yang sebenarnya itu kandang singa yang nggak boleh. Kan singa itu nggak boleh ya bunda. Lurus aja. Bunda, emang kalau kita di kandang beruang, kalau di tempat kebun binatang itu, kalau di kandang beruang nggak boleh berisik bunda. Apa emang bunda? Mengganggu. Bukan mengganggu. Masalahnya aku bilangnya tadi itu menyerang. Tapi itu kan itu beruang. Beruang. Apa ya? harimau, baby Singa. 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 Akhirnya teman-teman kita keluar di gerbang tol Boyolali. Waktu menunjukkan pukul 8:15 dan ternyata istriku baru dapat info dari tantenya kalau ternyata di sini tuh lebarannya lebih cepat sehari. Jadi mereka tuh udah pada lebaran gitu. Kita mungkin di Bekasi Jakarta baru besok ya kalau ikut pemerintah berarti. Ya pas gitu kalau kita hari ini nggak puasa, bisa langsung makan opor kalau ada. Aduh soto, iya boleh deh. Oke, nanti kita update lagi ya teman-teman. Nih kita baru keluar tol, bagus banget tuh, langsung Gunung Merapi, misteri Gunung Merapi. Langsung pemandangannya tuh langsung ke gunung. Kita nggak tahu nih, kita masih lurus ya nggak? Nanti kita update lagi ya teman-teman. Teman-teman, lebih jelasnya, lebih detailnya nih gunungnya nih. Di bagian sebelah kanan tuh, Ya. Pas banget lagi benerin rambut. Apa? Oke teman-teman, ada insiden ya. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Ini kita nyampe di Simpang Solidaritas. Ini kemana nih ya? Second exit. Oke. Nah ini. Iya, air minum. Di sini ternyata ada ya air minum Tirta Ampera Boyolali. Jadi di Boyolali itu air minumnya udah bersih gitu teman-teman. Sama berarti kamu sama aku. Aku marahinnya ke pasar. Ini ada jembatan juga nih yang ikonik, namanya Jembatan Boyolali. Jadi karena ini Boyolali, ketemu jembatan Boyolali. Nah, ini ada ibu-ibu nih. Ini warga asli Boyolali ya teman-teman. Tuh, suka bawa-bawa rotan mungkin ya. Astagfirullah, bercanda ya teman-teman. Bang Bara nih. Ntar kita depan belok kanan. Iya, sama ya. Ini juga ada jembatan lagi nih teman-teman. Namanya Jembatan Boyolali 2. Tambah-tambahin aja. Ini kita jalan-jalan online ya, jaol nih. Ada emas pesepeda lagi nyimbangin sepedanya. Ini kita di kotanya nih yang ya. Ini kita di kota Boyolali nih.
Tonton. Di sini tuh ada nih di daerah sini tuh apa di dekat pasar yang kita makan itu yang ada soto seger banget, pokoknya enak banget deh. Apa sih namanya? Lupa lah. Mbok Giem ya? Tapi Bukan kan? kayaknya udah ganti nama. Iya. Oh, ini Jadi- lurus-lurus ya. Iya. Jadi ini tuh Boyolali tuh ternyata dia itu ada di kaki Gunung Merapi ya. Iya nggak? Merbabu. Oh, Merbabu. Ini Merbabu berarti. Itu Merapi. Oh, itu Merapi. Ayah, Iya, kita sambil teman-teman kalau mau terus nonton nih kalau di sini tuh kalau kita ngelihat langsung itu jelas banget gunungnya, Gunung Merapi itu jelas banget. Tapi saya sambil ngobrol ya sama Bara dulu. Kenapa Mas sayang? kan kalau kita dari rumah ke kampung itu kan deket sampai jam 12-an. Hah? Hah? Kan kalau kita nih dari rumah kan Ah, ke kampung kita kan yang lagi disewa itu kan ah. Maxone-nya bagus ya. Iya, nginep sini aja, Pak. Sapi. Ntar minta Ada sapi beneran. iya, ntar minta ajakin sama Yangkung. Sapi maunya mana? Gitu. Hah? Sapi apa kan? Di kantong.
Widih.